Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik dalam lindungan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mengupas tentang satu topik yang sering dipertanyakan, sering mengganggu kekristenan, yaitu gereja yang kerasukan setan. Kira-kira masih relevankah suara gereja adalah mutlak suara Tuhan? Pasti lucu sih dan kesal juga membaca topik seperti ini. Tapi apakah suara gereja masih benar-benar murni suara Tuhan? Sebab paling berbahaya memang bila yang kita percayai sebagai penuntun hidup kita justru buta mata dan buta hatinya. Tuhan sendiri yang bilang kalau buta dituntun buta, keduanya pasti masuk lubang. Begini, pernahkah kita berpikir dan bertanya bahwa kenapa ya Yesus suka sekali mengecam para rohaniawan Yahudi di masa pelayanannya? Ya, Tuhan muak sekali dengan kemunafikan manusia dan ajaran kedagingan yang menuntun umatnya kepada kejatuhan, kehancuran, dan kebinasaan. Makanya Yesus menegaskan bahwa orang yang menyesatkan anak kecil baiklah diikat dan ditenggelamkan sampai mati. Nah, sampai di titik ini, gereja memang perlu ekstra waspada agar pendeta-pendeta berhati-hati sekali dalam berkhotbah. Khususnya pendeta yang dandanannya bak selebritis dibanding misionaris misalnya. Apalagi yang fokus pelayanannya adalah pada fasilitas dan bukan pada integritas. Pertanyaannya begini, apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Bukankah Tuhan sudah berfirman kepada Adam untuk tidak menyentuh dan memakan pohon pengetahuan baik dan jahat serta pohon kehidupan? Faktanya manusia jadi tidak menghormati firman Tuhan hanya akibat seruan ular yang menawarkan kesempatan untuk menjadi seperti Tuhan. Wow, satu tawaran yang sangat menggoda dan memikat hati. Kejadian 3 ayat 5-6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dengan kata lain, suara siapa yang kita dengarkan dan pertahankan dalam hidup ini, hal itu amat menentukan kejatuhan dan kebangkitan kita. Oh iya dong, ada banyak orang yang gak mau bertobat dari kejahatannya akibat bukan firman Tuhan yang dimuliakannya. Buktinya Tuhan bilang bertobatlah, tapi kita lebih suka menyembunyikan kejahatan kita, bukan? Mendengar khotbah pertobatan, rasanya gak pas di telinga kita. Seperti panas hati dan gemertak gigi, tapi tetap saja tidak ada juga orang yang berani berkata bahwa saya bisa tidak bikin dosa dalam sehari. Ada? Halo? Ada? Nah, mari jujur bahwa apa yang kita dengar dari khotbah-khotbah di setiap minggu ibadah kita, menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan syukur, ataukah kita harus punya ini dan itu supaya terbukti dan terakui sebagai anak Tuhan? Yang mana? Masa sih anak Tuhan gak bisa makan ini dan itu? Masa sih anak Tuhan gak bisa atraksi ini dan itu? Masa sih anak Tuhan gak punya ini dan itu? Bukankah itu yang dibikin iblis kepada Yesus dalam pencobaan di padang gurun? Waduh, kalau cuma begitu mah gampang sekali bagi Yesus. Gampang sekali. Cuman ngapain berhasil dalam apa yang iblis mau dan suruh? Itu konyol namanya, bodoh namanya. Bukankah kita hanya menyembah Tuhan dan harus berbakti kepada Dia saja? Itu yang firman Tuhan udah jabarkan belak-belakan buat kita. Nah, masa sih ukuran perkenanan Tuhan wajib dan mutlak diukur dari kekenyangan, ya,
ubah batu jadi roti, kehebatan, buang diri, kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan. Sujudlah menyembah. Itu yang iblis tawarkan buat Yesus. Oh iya dong, kalau di Eden saja suara begitu bisa bergema, apalagi cuma di gereja kan? Bukan hal yang aneh lah kira-kira. Nah, coba renungkan ini. Kalau kita diberkati Tuhan dengan kekayaan misalnya, ya disyukuri saja dan dikelolalah dengan baik sesuai firman Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Bukan malah kecanduan kita memamerkan merek-merek branded dunia yang kita kenakan sambil kita tuntut semua orang harus jadi seperti kita. Karena ada Tuhan dengan kita, jadi seperti kita. Glamor. Bijaklah supaya kita tidak mengajarkan firman Tuhan dari posisi hamba kekayaan, melainkan berdasarkan terpilihnya kita sebagai hamba kebenaran. Orang-orang pilihan Tuhan, dari cara hidup dan gaya hidupnya pasti ketahuan. Maka Yesus bilang begini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mau berkhotbah kita seperti apapun, sebenar apapun, sebagus apapun, sewah apapun, sememberkati apapun, kalau cara hidup kita dan gaya hidup kita tidak menunjukkan keserupaan kita dengan Kristus, kita gagal. Dan kita berpotensi untuk menyesatkan banyak orang, seperti iblis sudah menyesatkan kita. Sebab itu ingat baik, tanpa sadar gereja bisa ditunggangi iblis untuk membuat dunia jadi semakin egois dan bukan harmonis, akibat semua orang dalam tanda petik terpaksa harus berlomba, bersaing, dan berebutan menjadi sukses mengikuti pandangan khotbah kita yang terbiasa mencomot ayat per ayat tanpa memahami keseluruhan isi, konteks, dan maksud kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Terus gimana dong? Baiknya kita berkhotbah dan melayani. Gampang. Duduklah di kaki Yesus seperti Maria untuk mendengarkan segala arahannya. Nah, nanti kalau sudah paham firman Tuhan, sudah mengalami dan menikmati proses pikul salib dan sangkal diri, sudah mengosongkan diri dari beban-beban tuntutan duniawi, sudah bernyali untuk menyatakan kejahatan siapapun agar bisa diperbaiki, sudah pintar menegur keinginan daging diri kita sendiri, sudah siap dibenci oleh dunia ini, sudah siap mati sebagai orang benar, baru deh di situ kita bisa menjadi gereja yang menggarami, mempengaruhi, pengaruh, dan yang menerangi dunia ini, mengarahkan, pengarah. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah ajaran singkat ini, semoga bermanfaat buat kita, sehingga sebagai gereja baik secara lembaga maupun pribadi kita bisa terus berjuang untuk mewaspadai betul-betul kemurnian hati kita agar kita terus berkenan di mata dan di hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua, sukses dan bahagia selalu.